Itu mengapa mereka selalu katakan merdeka. Mereka cuma ingin 5. Apa itu 5? Kalau keluar rumah jalannya bagus. Kalau anaknya mau sekolah biayanya murah, syukur-syukur bisa gratis. Kalau anaknya sudah sekolah mau kerja, lapangan pekerjaan terbuka. Karena calon mertua sudah menunggu lama. Kalau dia sudah tua, syukur-syukur ada pelayanan kesehatan. Dan kalau dia mau beribadah, tempat ibadahnya nyaman. Masya Allah, Masjid Jogokarian nyaman, cantik, indah, banyak makanan. Itu semuanya dari orang-orang yang berbaik hati. Mudah-mudahan orang-orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah diberikan Allah kebaikan, limpahan rezeki. Apa kata malaikat mendoakan mereka ketika kotak-kotak tadi disebarkan? Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang sudah bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang tadi ketika kotak itu lewat, dia pura-pura khusyuk. Dalam hatinya, kapan musibah ini berlalu? Allah juga Maha Adil. Allah kirimkan malaikat. Dan malaikat itu juga berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah. Dan binasa ini biasanya dari hal-hal yang kecil dulu. Biasanya diawali dengan sendal hilang, helm hilang, calon hilang. Mudah-mudahan semua ini pulang dalam keadaan aman, nyaman, tenang. Bagi yang khawatir hilang, cari kotak tadi isi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ternyata grup hadroh itu kalau sudah mau mengiringi Mas Duta, jadi lupa ngiringi nasyid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Ustadz Salim Afillah isi dengan istighfar. Allah menjanjikan 6 kemuliaan untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan selesai 17 Agustus ini Allah melepaskan kita juga dari dosa-dosa kita. Yang kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dikirimkan Allah air hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, Riau sekarang lagi sering hujan ya. Masya Allah, ini karena istighfar Pak Ustaz. Iya saya bilang. Tapi kemarin saya baca berita katanya 20 ton garam sudah disiram di atas Pak Ustaz. Iya juga. Kombinasi antara istighfar dan garam. Wa yumdidukum bi amwalin. Diberikan kamu harta. Wa banin. Anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberikan kamu taman-taman surga, kebun-kebun yang indah. Wa anhara, air yang mengalir. Air mengalir adalah kiasan, air sungai, rezeki yang tidak akan pernah putus. Mereka pernah hebat dengan minyaknya. Minyak kita sudah mau kering. Mereka sudah pernah hebat dengan gasnya. Gas kita sudah tidak jalan. Mereka pernah hebat dengan kayunya. Kayu kita sudah berganti dengan batang-batang kelapa sawit. Mereka pernah hebat dengan timahnya. Timah kita 3.000 triliun. Enggak tahu kemana perginya. Mereka hebat dengan minyaknya. 1.000 triliun. Enggak usahlah kita kaji triliun-triliun ini. Semakin menambah sakit hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana solusinya? Apa jalannya? Alaysa subuhu biqarib. Subuh itu dekat. Kalau cerita putus asa, yang paling layak adalah mereka dulu yang berputus asa.
karena sekutu, karena Jepang, karena Belanda, karena komunis. Sekarang Jepang sudah kembali ke Amsterdam. Sisa-sisanya tinggal Jepang kok ke Amsterdam Pak Ustaz? Saya lagi ngetes jamaah, mereka ini sadar atau sudah pindah ke alam gaib. Belanda sudah kembali pulang ke Belanda, ke Amsterdam. Kita tinggal menghabiskan terong Belanda. Pasukan Jepang sudah pulang ke Tokyo. PKI tidak lagi berani menampakkan diri. Kenapa? Karena Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Merdeka! Sholat 5 waktu. Merdeka! 5 rukun Islam. Merdeka! Pancasila. Dan Pancasila, sila yang pertama, tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana yang dimaksud? Dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz kok tahu? Saya yang membacakan itu setiap hari Senin upacara bendera. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad anti NKRI, Ustadz Somad radikal, kepala kau kena pukul. Dulu, sekarang isu-isu itu sudah hilang. Tak ada yang sulit bagi Allah tanpa kita membersihkan nama kita sendiri. Wa ashghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata kalau udah tengah malam itu temponya makin cepat ya. Ini yang paling teraniaya malam ini yang laki-laki. Kenapa? Karena toilet laki-laki dikuasai perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan. Syarat untuk putus asa itu satu. Syarat putus asa cuma satu. Kalau mau putus asa silakan. La yai'asu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya mesti kafir. Ada yang mau putus asa? Silakan kafir. Faman syaa falyu'min qulil haqqo min rabbik. Katakan kebenaran yang datang dari Allah. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan kafir. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita semua insya Allah mati dalam keadaan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mussolini menjajah dari Itali menyeberang Laut Hitam, menjajah negeri Muammar Gaddafi Libya. Dia dengan persenjataan yang lengkap, dan yang melawan Mussolini adalah seorang tua, rambut jenggot kumisnya sudah memutih
namanya Umar Mokhtar. Umar Mokhtar ditangkap. Sebelum digantung, Mussolini penasaran. Saya mau ketemu dengan Umar Mokhtar. Saya mau nanya, apa yang membuat dia berani melawan kita? Padahal senjatanya biasa saja. Dan dia cuma naik kuda, pasukannya naik keledai. Apa yang membuat Mussolini itu? Yang membuat Mussolini ingin sangat bertemu dan bertanya kepada Umar Mokhtar. Sebelum Umar Mokhtar digantung, dia tanya, wahai Umar Mokhtar, apa yang membuatmu berani melawan kami? Apa jawab Umar Mokhtar? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Lalu kemudian apa jawab Umar Mokhtar? Nanti yang edisi di YouTube kita isi iklan insya Allah. Lalu kemudian apa jawab Umar Mokhtar? Tuhanku, nabiku hanya menyuruh aku berjuang. Adapun kemenangan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan